Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Pagi, Miss. Charming sekali ya. Oke, ini dia izin untuk membuka ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi pagi, wabarakatuh. semangat pagi. Pagi, pagi. Pagi, pagi. Pagi. Udah pada sarapan belum, teman-teman? Atau masih ada yang puasa? Belum, Miss. Udah. Udah, oke. Nah, Miza mau denger dong suaranya dari PT Maleo Edukasi Teknologi. Mana nih suaranya dari PT Maleo Edukasi Teknologi atau educourse.id? Hadir. Satu doang. Hadir. Oh, hadir. Oke, yang lain, yang lain. Harusnya kalian ye gitu loh. Oke, selanjutnya dari PT Akselerasi. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Oke, banyak ya, ada 3.000 orang ya. Yang terakhir dari PT Cihel Teknologi Indonesia. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada expert talk kita hari ini yang agak siangan ya. Tapi it's okay, semoga tidak mengurangi semangat teman-teman semua karena untuk tema hari ini itu seru banget nih teman-teman. Teman-teman akan eh, mendengarkan materi gitu ya terkait marketing communication atau sales dan lain sebagainya. Dan narasumber kita itu juga nggak kalah eh, hebatnya nih teman-teman, hebat banget malahan gitu ya. Jadi beliau ini adalah eh, Miss Kuliah Alvenda STR FTR MCSB CPMM. Jadi beliau adalah seorang mom, mother of one son, jadi punya satu anak laki-laki yang lucu sekali. Tetapi tidak hanya sebagai seorang ibu rumah tangga saja, Miss Uli, panggilan akrabnya itu juga sebagai independent consultant dari Jafra Indonesia, teman-teman. Ada apa? Tahu ya, teman-teman ya, Jafra Indonesia itu terkenal banget dan Miss Uli adalah salah satu independent consultant-nya. Selain itu, Miss Uli juga punya berbagai lini bisnis nih, teman-teman. Jadi nggak hanya sebagai marketing dan juga salesnya Jafra aja, tapi Miss Uli juga punya bisnis yaitu owner dari Gemoy House of Beauty. Nah, jadi buat teman-teman nanti tanya aja alamatnya di mana gitu ya. Siap barangkali teman-teman ada yang deket mau nyalon bisa banget nih ke salon Gemoynya Miss Uli. Nah, Miss Uli juga sebagai Chief Operational Officer. Jadi selain mendirikan bisnis, terus independen tadi, Miss Uli juga bekerja di SMM Group, teman-teman. Miss Uli juga sebagai trainer dari prakerja.id. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan prakerja dan juga trainer dari Esas Management. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung panggil aja ya Miss Ulinya. Halo Miss Uli, selamat pagi. Oke, halo selamat pagi teman-teman semua. Halo Mizia. Sehat ya, Miss Uli. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ya, Miss Uli, jadi di sini kita di Experto kali ini kita bersama dengan teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia, Miss Uli. Ada dari berbagai jurusan juga dan juga berbagai eh, tingkatan. Jadi ada yang semester 5, ada juga yang semester 6, 7 dan juga 8 gitu ya, Miss Uli. Silakan Yes. teman-teman digali ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau ada question, teman-teman boleh tulis di kolom Q&A ataupun di kolom chat. Nanti kita akan bacakan eh, saat sesi Q&A ataupun kita buka pertanyaan secara langsung. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap kita langsung aja waktu dan tempat Mizia serahkan ke Miss Uli. Silakan Miss Uli.
Oke, baik. Terima kasih Miss Zia dan rekan-rekan semuanya. Wah, makasih banget ya pagi-pagi udah semangat kumpul bareng untuk kita simak nih ya, kita belajar sama-sama. Yang mudah-mudahan ya nanti bisa jadi bekal nih buat teman-teman semua di dalam studi independen yang teman-teman lagi jalanin sekarang ini. Oke, izin ya, ini Miss Oli izin share screen terlebih dahulu sudah bisa ya? Oke, wait ya. Setelah sakit banget anjir. Sudah terlihat Miss Uli, tapi masih di mute sepertinya. Oke, sip ya, udah lihat ya. Oke, nah saking semangatnya nih mau ketemu teman-teman semua ya. Nah, jadi hari ini tuh kita ada expert talk ya, teman-teman, di mana ini adalah kegiatan kolaborasi antara tiga mitra nih dari teman-teman semua yang sudah on board di studi independen ini ya. Dan kebetulan rekan-rekan semua ini di perusahaan-perusahaan yang backgroundnya itu istilahnya variatif ya, macam-macam. Nah, maka dari itu Miss Uli tertarik banget pengen ngobrol, pengen sharing sama teman-teman semua ada benang merahnya nih teman-teman dari tiga industri yang teman-teman selami sekarang ini ya di dalam studi independen. Nah itulah yang Miss Uli pengen ngajak sharing sama teman-teman semua di sesi hari ini. Nah apa sih yang mau Miss Uli ajak untuk kita sharing bareng, kita discuss bareng ya teman-teman. Intinya adalah saat teman-teman membangun sebuah bisnis, saat teman-teman membangun sebuah usaha, seperti apapun produknya, teman-teman harus bisa memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat. Betul ya? Nah, jadi apapun itu, mau itu di dalam produk-produk financial, di dalam produk-produk travel, produk-produk tourism, ataupun produk-produk pendidikan gitu ya. Teman-teman di sini istilahnya harus memiliki bekal nih untuk teman-teman bisa mengkomunikasikan pertama adalah produk yang teman-teman bawa. Perusahaan yang teman-teman emban saat ini. Walaupun teman-teman sekarang statusnya masih mahasiswa. Tapi aku yakin banget gitu ya, misalnya yakin banget kalau teman-teman take this seriously gitu ya, melihat ini sebagai opportunity yang mahal di antara ribuan orang teman-teman bisa masuk ke sini, artinya ini adalah opportunity yang mahal buat teman-teman untuk bisa membuktikan your apa ya, your capability ataupun bahkan menggali potensi yang teman-teman nggak tahu selama ini. Nah, ya itu yang pertama nih for the company. Yang kedua, ya yang mau kita sharing hari ini adalah untuk yourself, untuk teman-teman sendiri. Jadi bukan hanya ini bisa di-apply for yourself, for the company, untuk perusahaan yang teman-teman sekarang sedang ambani di dalam studi independen, tapi juga untuk teman-teman sendiri, for your career, for your personal branding ya teman-teman. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa apply ini nggak cuma di your professional di perusahaannya saja, tapi juga di your professional life juga seperti itu ya. Boleh dong di kolom chat Miss Uli pengen tahu dulu nih siapa yang lagi OTW nyimak ya. Boleh dong tulis aja saya nyimak Miss gitu ya, saya nyimak Miss, meluncur atau gas gitu. Oke, klik di kolom chat aja teman-teman ya tulisnya ya. Nah, tadi Miss Zia udah kenalin Miss Uli sedikit ya, sekilas ya. Nah, Miss Uli ini by default adalah seorang ibu, satu anak, ya. Namun keseharian saya itu, pekerjaan saya itu mostly remote, teman-teman ya. Jadi saya mengelola sebuah salon, saya juga mengelola dua PT untuk distribusi es krim di Jawa Tengah, dan juga mengajar, seperti itu. Nah, jadi di sini Uli mau sharing apa yang Uli pelajari, apa yang Uli alami selama 15 tahun terakhir nih di dunia marketing seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa teman-teman implementasikan ya, bisa relate gitu. Atau mungkin sekarang nih, Miss beneran aku nggak ada experience sama sekali nih ya, terjun di perusahaan. Ya, terjun di industri, aku nggak ada experience sama sekali, Miss. Apakah nanti ini tetap akan berguna? Nah, teman-teman, tetap ya, kalau teman-teman sudah punya bekal, kalau teman-teman sudah punya at least gambaran, teman-teman akan lebih siap kan? Sama kayak teman-teman mau naik ojek online gitu kan. Teman-teman pasti cari dulu dong lokasinya kan. Kayak aku mau ke mana ya gitu. Aku mau ke mall yang mana ya. Aku mau ke coffee shop yang mana ya gitu. Nggak ada teman-teman kayak
berhentiin ojek online, panggil ojek online, terus ojek online tanya gitu, mau kemana Mbak? Atau mau kemana Kak? Terus teman-teman bilang, aduh saya terserah abang aja deh. Saya ikut abang, pokoknya kemanapun abang menggoes motor ini saya ikut, kan nggak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah punya blueprint, sudah punya map, apa sih yang akan saya lihat di dalam industri, maka harapannya teman-teman akan lebih well prepare dan harapannya juga teman-teman akan lebih well perform ya pastinya gitu. Oke. Nah, ini latar belakang pendidikan ya, tadi udah di-sharingkan juga sama Miss ya. Memang saya dulu salah jurusan teman-teman ya. Jadi jurusan S1-nya apa, ya kerjanya apa gitu. Nah, jadi buat teman-teman sekarang yang lagi cemplung di industri tapi merasa tidak linear dengan jurusan kuliahnya, nggak usah berkecil hati ya teman-teman. Yang penting teman-teman semangat, teman-teman cari mentor. Nah, beruntung banget di sini udah punya mentor ya di studi independen kan. Jadi lihat mentor ini juga sebagai orang yang bisa meng-guidance teman-teman untuk belajar lebih banyak, tahu lebih banyak. Ya, walaupun sometimes ya teman-teman saat belajar kan kita pasti ada salahnya ya, ada kurangnya atau ada lupanya ya. Tenang aja teman-teman ya, di sini kita belajar sama-sama dan pastinya lihat itu sebagai peluang teman-teman untuk self growth. Oke. Oke. Nah, Miss Uli lanjutin ya. Sekarang teman-teman di dalam industri yang teman-teman geluti saat ini, yang namanya markom itu penting ya, karena tadi rekan-rekan di mentor-mentornya rekan-rekan semua udah sharing ya bahwa oh ini PT-nya beda-beda ya Miss, karena kita ada engineer, nanti yang masukkan engineer ada teacher dan lain-lain. Yes, betul banget, tapi at the end of the day kita harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita lakukan setiap hari maupun produk apa yang kita sedang ulik setiap hari kepada calon konsumen, calon investor, who knows ya ke depannya ya kan teman-teman. Nah, that's why ini menurut saya oke banget nih untuk jadi bekal buat ya. Nah, jadi kalau by theory dari teorinya terlebih dahulu ya, markom itu adalah serangkaian aktivitas yang dirancang nih sama sebuah perusahaan untuk apa? Untuk mengenalkan produk, layanan ya, merek gitu ya, kepada siapa? Kepada audiensnya. Yang dimana audiensnya itu spesifik banget ya. Jadi orang-orang tertentu akan menyukai produk-produk tertentu atau membutuhkan produk-produk tertentu. Nah, untuk bisa mengkomunikasikan ini, teman-teman itu butuh saluran-saluran yang tepat supaya pesannya tersampaikan. Ya, kalau zaman dulu nih, kalau kita mau berkirim pesan ke sahabat pena, aduh jadul banget ya, sahabat pena ke Australia misalnya gitu. Zaman dulu kita harus pakai kayak kartu pos gitu loh teman-teman, ya, ditempel perangko, nyampe apa nyampe, nggak tahu ya kan, selembar kertas yang terbang melanglang buana gitu ya. Kalau sekarang teman-teman hanya tinggal connect ke internet sudah bisa kirim pesan sama siapa aja, ya. Artinya medianya, salurannya itu sangat-sangat apa ya, cepat berkembangnya. Nah, makanya teman-teman harus keep up. Apalagi teman-teman ini generasi yang dari lahir sudah ada internet ya, teman-teman ya. Jadi pastinya harus lebih aware nih, oh ada saluran apa aja sih yang bisa saya lakukan untuk berkomunikasi sama pelanggan saya nantinya. Oke, nah itu salah satu teori dari Markom. Nah, Miss, gimana sih alurnya Miss ngelakuin Markom itu Miss biar orang dari nggak tahu saya jadi tahu ya, dari nggak tahu saya jadi tahu, dari nggak tahu produk saya jadi tahu, itu gimana sih alurnya? Nah, ini kita bilangnya namanya marketing funnel ya teman-teman. Funnel itu bahasa Indonesianya adalah corong ya. Jadi nih sama kayak kita sebagai mahasiswa baru misalnya ya, apakah orang-orang udah notice kita ada? Apakah orang-orang notice aku ada di ruangan ini gitu ya? Kenal sama aku? Pasti enggak ya. Nah, sama orang-orang itu awalnya enggak tahu kalau produk teman-teman itu ada. Ya, mayoritas mungkin tidak tahu. Atau mayoritas mungkin tidak tahu bahwa peran teman-teman itu apa di perusahaan ini. Maka tugas yang pertama adalah membangun kesadaran, mencari keramaian, ya. Di mana nih orang-orang yang suka produk kita berkumpul? Mungkin bisa kita ceritakan sedikit apa sih manfaat dari produk atau layanan kita, ya. Atau di mana orang-orang yang sekiranya butuh talent saya berkumpul. Coba saya mau networking, mau kenal teman-teman baru, ya, mau punya relasi-relasi baru, bikin orang-orang itu aware bahwa teman-teman itu ada atau produk teman-teman itu ada. Kebayang ya? Oke. Nah, lalu gimana caranya supaya orang-orang itu pengen pakai produk kita, pengen pakai layanan kita? Nah, ini
langkah keduanya adalah membangun minat. Ya, nah contoh kalau di EduCourse juga kita ada beberapa produk, misalnya untuk di pendidikan misalnya ada berbagai layanan ya teman-teman ya. Maka orang-orang itu seringkali menggunakan jasa kita itu tidak hanya karena harganya saja misalnya atau fiturnya saja, tapi mereka juga ngelihat nih apa sih manfaatnya kalau aku pakai, apa sih manfaatnya kalau aku langganan, kalau misalnya aku bisa bahasa ini, aku bisa kemana sih? Kalau misalnya aku bisa belajar coding atau aku bisa ini, aku nanti bisa jadi apa sih gitu ya. Nah, membangun minat itu kita juga berkaitan dengan dream, dengan cita-cita. Nah, maka dari itu jualan itu atau marketing itu pasti kita akan menggali mimpi orang, menggali cita-cita orang, dan apakah kita bisa mendorong orang itu untuk mengambil tindakan. Tindakannya apa, Miss? Ya pastinya pakai produk kita dong, ya kan? Mudah-mudahan pakai produk kita atau layanan kita bisa membawa mereka mencapai impian atau cita-cita mereka. Nah, ya, baru selanjutnya ya, gimana caranya bisa mereka kedorong nih untuk bisa tertarik lagi dengan produk kita atau layanan kita? Pastinya dengan penawaran-penawaran lain ya. Misalnya ada promo, misalnya ada gathering, ada free trial. Nah, itu ada cerita lain. Nanti kita ceritain beberapa media untuk kita caper gitu ya sama calon pelanggan kita. Oke? Nah, jangan lupa nih, rekan-rekan, saat orang itu sudah mulai jadi pelanggan, mereka tidak hanya beli karena produknya bagus misalnya atau murah, tapi mereka akan lihat nilai yang sama. Ya, misal perusahaan ini suka berbagi. Mereka yang merasa punya jiwa berbagi juga merasa relate. Atau misalnya perusahaan ini selalu menyajikan pilihan-pilihan yang affordable dan kita merasa itu relate banget buat kita karena kita mahasiswa yang merantau butuh barang-barang yang affordable misalnya. Ada nilai-nilai yang dikomunikasikan dari sebuah produk. Nanti kita bahas lagi ya. Dan yang terakhir pastinya mengukur keberhasilan. Yang namanya kita kerja, yang namanya kita terjun di dalam industri, kita harus bisa mengukur diri, teman-teman. Mengukur apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan takut sama yang namanya evaluasi. Kalau nanti ada evaluasi ya teman-teman, jangan takut yang namanya kita tuh diukur apakah kita sudah berhasil atau tidak dalam mengerjakan proyek. Nggak usah worry teman-teman. Karena sebenarnya masukan itu ya, bukan kritikan ya. Evaluasi itu adalah feedback gitu loh. Kalau teman-teman nggak dapat feedback, maka teman-teman nggak akan tahu. Sama aja kalau kita masak, apinya kebesaran, apa yang terjadi? Gosong kan? Nah, gosong secara bau, secara visual, itu feedback. Kalau nggak ada bau yang masuk ke hidung kita, bisa terjadi apa? Bisa terjadi kebakaran, teman-teman. Ya, itu penggorengan terus terbakar, terus berasap. Ya, maka dari itu, udah dalam kehidupan itu udah lumrah yang namanya ada sebab, ada akibat seperti itu. Nah, ya, jadi kalau teman-teman dapat masukan, teman-teman dapat evaluasi, dapat support dari mentornya, wah, itu artinya teman-teman diajak untuk mengasah diri, diajak untuk jadi lebih baik. Oke? Meluncur. Nah, jadi kalau misalnya sudah tahu nih ya, sudah tahu nih gimana sih alurnya, Miss. Aku bisa mengkomunikasikan produk layanan dan diri aku lewat media apa saja begitu. Nah, ini beberapa media yang bisa rekan-rekan gunakan untuk mengkomunikasikan produk layanan maupun personal brandingnya teman-teman. Ya, nih nanti Miss Uli akan kulik. Ya, insya Allah beberapa ya akan Miss Uli kulik. Ini sekilas aja dulu. Kita ada personal selling, ada sales promotion, direct marketing, advertising, dan public relation. Nanti Miss Uli akan sharing secara sekilas lah ya, supaya teman-teman ada gambaran. Oke? Oke, nah teman-teman, Miss Uli mau tanya, ada nggak satu produk, ini menurut teman-teman ya, ada nggak satu produk yang menurut teman-teman cocok buat semua orang? Semua cocok pokoknya Miss, ya mau cewek, mau cowok, mau tinggi, mau pendek, mau langsing, mau gemoy gitu ya, pokoknya cocok ya. Teman-teman pernah nggak melihat produk atau layanan yang seperti itu? Kalau iya boleh jawab ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Enggak Miss, enggak gitu. Atau misalnya ada Miss tolak angin. Mau itu anak-anak, mau itu orang tua ataupun remaja jompo seperti saya, cocok misalnya. Up to you teman-teman ya. Yes or no? Boleh ya? Ada nggak menurut teman-teman produk yang cocok sama semua orang? Boleh di kolom chat ya. Oke, yuk tulis di kolom chat.
Oke, bisa dibuka ya. Ya. Sabun mandi, Miss. Handphone, tisu. Oke. Kapas, sabun cuci tangan, parfum, mie instan. Oke, hand sanitizer, mie sembako. Nih, aku ambil satu contoh. Mie instan. Siapa di sini yang suka soto? Mie instan soto. Ya, ada yang suka? Aku. Saya Miss. Oke, good. Tapi ada nggak yang nggak suka? Ih, pokoknya nggak mau. Pokoknya rasa soto aneh. Ada rasa jeruk nipis. Siapa yang nggak suka? Saya nggak suka mie. Saya. Nah, jadi saya, oke, good. Nah, jadi intinya, apakah mie instan itu cocok sama semua orang? Oh, ternyata enggak ya. Ternyata tetap loh. Ada ada speknya. Ada spesifikasinya, ya. Miss nggak makan mie. Kamu apa kue tiaw ya makannya ya? Oke, enak mie goreng. Nah, ada juga yang segmennya suka mie goreng, suka mie rebus. Ada yang kayak gitu. Nah, uang mie semua suka. Wah, cocok. Enggak, aku nggak suka kalau 2.000. Ayo. Aku sukanya 100.000 atau $100. Oke, ya. Good, teman-teman. Thank you ya. Nah, jadi teman-teman, ini kesimpulannya ya, selama Miss Uli bisnis selama ini sampai hari ini adalah nggak ada produk itu yang obat dewa, teman-teman. Ya, nggak ada produk itu yang pokoknya cocok sama semua hal. Misalnya teman-teman mau bikin produk basreng misalnya, ya. Siapa yang mau beli basreng kamu gitu ya? Teman-teman jawabnya, semua Miss. Semuanya suka basreng aku. Pokoknya aku target market aku adalah semua manusia yang bernafas, misalnya gitu, ya. Padahal ternyata teman-teman ya, nggak gitu teman-teman konsepnya. Produk itu selalu punya yang namanya niche market. Tapi Miss, kalau ada niche market berarti lebih kecil dong. Kalau lebih kecil tapi serius, ayo. Lebih senang yang ramai nggak serius atau sedikit serius? Ya kalau misalnya sukanya sedikit tapi serius gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya banyak tapi serius gitu kan. Nah, jadi intinya niche market itu memudahkan teman-teman, bukan mempersulit. Ya, niche market itu adalah spesifik orang-orang yang spesifik yang akan suka sama produk teman-teman, ya, sama layanan teman-teman. Oke, ya itu sama personal brandingnya teman-teman. Itu akan sangat spesifik. Ya, karena again ya, setiap orang punya selera dan punya kebutuhan masing-masing. Nah, that's why niche market ini penting untuk ditentukan, teman-teman. Ya, misalnya nih produk-produk Halovina apa saja? Ada beberapa. Sudah pasti ya, yang namanya setiap produk itu akan ditujukan kepada segmentasi yang berbeda-beda. Miss, tapi kadang ada kok Miss, semuanya suka. Kayak tadi Miss tolak angin misalnya. Nah, tapi pasti ada yang namanya, kita bilang winning market. Kebayang ya, winning market. Yaitu orang-orang yang memang ya paling suka. Kenapa kita nguplek? Nguplek itu apa ya? Kalau bahasa Sunda teh nguplek ya. Kenapa sih kita nguplek di market yang nggak suka gitu lah sama produk atau layanan kita. Kita harus peka. Nah, itu yang pada nggak peka ngaku deh. Ya, tolong lebih peka ya. Lebih peka, kayaknya yang model-model seperti ini secara data nih, Miss. Kalau saya tawarkan atau saya jelaskan, dia tidak terlalu tertarik, Miss. Nah, berarti yang ramai ini di sini nih yang lebih harus kita kulik ya, Miss. Kesukaannya, hobinya, budgetnya, seperti itu. Ya, nah, jadi kebayang ya teman-teman, tidak ada produk itu yang produk dewa, yang cocok sama semua orang, enggak. Pasti ada winning marketnya. Nah, ini contoh untuk memudahkan teman-teman. Total market, misalnya penyuka mie instan, itu adalah total market. Nah, dari mie instan itu, bisa teman-teman breakdown menjadi segmen A, segmen B, segmen C. Segmen mie rebus, segmen mie goreng, segmen mie cup, misalnya begitu. Ya, segmen D-nya mungkin segmen mie impor, gitu. Ya, kalau misalnya suka juga tuh mie impor. Nah, lalu kita kerucutin lagi ke target marketing dari segmen A, si mie rebus, kita kerucutin lagi. Mie rebus. Mie rebus soto, mie rebus mie rebus itu misalnya. Ya, mie goreng ini, mie goreng itu, mie goreng rendang, mie goreng ini, ya, mie impor Korea, mie impor Jepang, something like that. Ya, jadi semakin spesifik dengan target marketing. Jika kita spesifik, kita tahu ya, mie kayak apa sih yang paling dia suka? Rasa yang apa sih?
Yang dimasaknya berapa lama sih? Yang instan dipakai air rebus doang atau yang harus benar-benar di atas kompor misal. Dari situ kita tahu nanti kita bikin ads-nya seperti apa, bikin story-nya seperti apa, bikin kontennya seperti apa. Terbayang ya teman-teman ya. Sampai sini paham nggak nih teman-teman? Oke, jadi apapun produknya, layanannya, ataupun untuk personal branding teman-teman sendiri, ya kan pasti setelah kuliah nanti pengen lulus dan langsung ditawarin pekerjaan dong, nggak nyari kerja lagi, ya kan ditawarin gitu kan. Nah ini salah satu cara untuk teman-teman menemukan niche market saya atau HRD-HRD yang mau hire saya tuh ada di mana gitu. Oke? Oke, boleh di kolom chat kalau misalnya sudah paham, Miss Uli lanjut ke positioning. Boleh ya di kolom chat aja tulis. Lanjut Miss atau paham Miss? Atau gas? Boleh ya? Oke, lanjut. Siap ya. Nah, sekarang Miss Uli akan lanjut ke positioning ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini juga salah satu cara untuk memudahkan teman-teman memahami soal segmentasi ya. Teman-teman tahu produk Apple kan? Pasti tahu ya dari segi handphonenya, gadgetnya, dan lain-lain. Nah, satu brand saja, satu merek saja, ternyata ada banyak segmentasi di dalamnya. Ya, mau itu iPhone atau layanan iTunes atau Apple TV, Apple Watch gitu ya. Ternyata mereka punya segmentasi yang lebih spesifik lagi. Nah, jadi teman-teman misal nih teman-teman di sini sebagai developer atau sebagai engineer, teman-teman pasti harus mau tidak mau menyelami, memahami kebutuhan pelanggan sebelum teman-teman menyusun sebuah produk, benar nggak? Kan teman-teman nggak mungkin diminta untuk nyusun, diminta untuk coding, diminta untuk apa, tapi nggak tahu fungsinya apa, outputnya yang diinginkan apa, siapa yang pakai, seperti apa sih psychologicalnya mereka gitu. Anak-anak kayak gimana sih melihat sebuah aplikasi, anak-anak atau orang tua sebagai untuk layanan keuangan mereka inginnya yang mudah. Seperti apa sih yang mudah? Kebayang ya? Nah, jadi segmentasi itu penting teman-teman. Karena teman-teman jadi punya arah untuk menyusun apa yang teman-teman harus susun. Misalnya teacher, menyusun bahan ajar. Coba kalau nggak ada segmentasi, muridnya umurnya berapa, Mizia? Berapa ya? Nggak tahu deh. Bebas aja sih. Pasti teman-teman bingung. Gimana ya kalau kalau umur 1 tahun nyampur sama umur 7 tahun? Gimana? Apakah bisa? Kan tidak bisa dong. Nah, maka dari itu segmentasi itu penting untuk teman-teman bisa menyusun apa yang teman-teman harus susun nih ya di dalam proyek teman-teman di sini studi independen. Nah, ini contoh di iPhone ya. Oke. Positioning. Nah, kalau positioning adalah posisinya produk teman-teman, layanannya teman-teman, atau personal brandingnya teman-teman sendiri di seluruh market. Artinya ya, siapa di sini masih suka merasa, aduh Miss, aku nggak bisa ini soalnya mahal, mendingan aku beli ini, ya. Mendang-mending, ya kan kalau kita bilangnya. Nah, teman-teman ternyata ya, yang namanya setiap produk itu tidak ada yang terlalu mahal. Karena semuanya sudah ada positioningnya. Ya, kalau bahasa kita kan semua udah ada target marketnya, betul. Tapi yang lebih tepat lagi adalah semuanya sudah ada positioningnya. Nah, contoh ya di sini Miss Uli kasih contoh untuk kendaraan. Ini di US ya, di Amerika. Kalau kita cari yang nyaman, comfort, tapi mewah, luxury, nah kita meluncurnya kemana di situ? Ada Mercedes, ada Lexus, ya kan? Kalau kita cari yang kenceng, ya performance-nya kenceng banget dan mewah, ada BMW. Tapi kalau kita cari yang nyaman dan murah, apa nih contohnya? Oh, ada Toyota gitu ya. Nah, jadi teman-teman, semuanya tuh sudah punya posisinya masing-masing. Makanya tadi Miss Oli bilang, nggak ada tuh yang namanya produk dewa. Semua sudah pasang badan di posisinya masing-masing. Nah, sekarang produk-produk di Halovina itu mau di mana? Apakah dia di luxury? Apakah dia di economy? Apakah dia yang tipe-tipe user interface mudah? Apakah dia tipe-tipe untuk pengusaha yang performa tinggi misalnya? Misalnya gitu ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu, kalau teman-teman paham positioning produk teman-teman, teman-teman juga paham mereka ngumpul di mana. Yang pakai layanan seperti ini ngumpul di mana?
Yang suka sekolah swasta, ibu-ibunya ngumpul di mana misalnya. Yang suka belajar coding, sekolahnya sekolah yang kayak gimana. Yang suka banget belajar bahasa asing atau nyari-nyari pertukaran pelajar itu biasanya sekolah-sekolah seperti apa, positioningnya di mana gitu. Bayang ya. Nah, jadi nggak ada produk yang terlalu mahal buat saya. Biasanya itu kita belum paham aja bahwa oh dia ada positioningnya. Kalau kita paham positioning dia di mana, kita tahu orang-orang yang kira-kira bakal suka butuh produk itu ngumpulnya di mana. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh loh memetakan produk-produk di perusahaan yang teman-teman lagi kerjain sekarang ini. Dia petanya di mana sih? Dia tuh lebih ke yang menengah, menengah bawah, menengah atas. Apakah dia lifestyle-nya yang tinggi atau mungkin dia sekolahnya yang bagi dia paling penting bukan lifestyle. Nah, itu bisa teman-teman urutin. Oke. Nah, tadi konsep dalam menentukan target market. Siapa sih yang akan pakai produk kita? Siapa sih yang akan menggunakan layanan kita? Atau siapa perusahaan seperti apa yang nantinya akan meng-hire kita, ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah konsep dasar dari branding. Bagaimana caranya supaya perusahaan teman-teman stand out, produk teman-teman stand out, supaya teman-teman juga stand out. Gimana caranya? Nah, ini bisa menggunakan konsep branding, ya, yaitu di mana teman-teman menciptakan identitas yang unik dan juga dikenal, diingat oleh pelanggan. Ya, nanti Miss Uli breakdown apa aja yang unik yang bisa kita tonjolkan gitu ya. Oke. Nah, ini konsep dasarnya Miss Uli kasih contoh. Kalau kita jual sampo, sebuah sampo, itu bukan mereknya, bukan merek dari sampo kita, bukan brandnya gitu ya. Tapi itu produknya aja. Nah, brandnya itu apa sih? Brandnya itu adalah misalnya jika kita menempatkan si sampo kita ini dengan konten-konten, dengan pengantar-pengantar di mana itu adalah produk high end, yang dimana hanya dijual di tempat-tempat eksklusif ya. Nah, itu adalah brandnya, exclusivity dan quality. Tapi kalau kita memang mau naruh positioning produk kita di low end market, di teman-teman yang cari produk lebih affordable, dijual di mana saja, di minimarket, nah itu adalah brand kita, affordability. Jadi istilahnya nggak ada bisnis yang remeh-temeh gitu. Teman-teman mau jualan barang yang terjangkau, mau jualan barang yang mahal, semua ada porsinya, semua ada posisinya yang diamanin gitu. Ya, nah jadi teman-teman jangan berkecil hati. Misal teman-teman di sini, aduh Miss, aku terjun di sebuah perusahaan, tapi ini produknya mahal banget ya, gitu. Bisa nggak ya aku jualnya? Bisa, teman-teman. Karena again, positioningnya di mana, pelanggannya juga beda. Jadi tenang aja. Jangan dibandinginnya sama kita, misalnya gitu. Ya, kita jangan bandinginnya sama kita. Kalau menurut kita mahal, belum tentu mahal buat orang lain. Ya, jadi ini adalah konsep dasar branding. Branding itu adalah ya, apa yang ada di top of mind, cie. Ya, kalau misalnya orang-orang ingat teman-teman nih, ya. Kalau teman-teman ingat Mizia misalnya. Kalau teman-teman ingat Mizia, apa sih yang ada di top of mind-nya gitu misalnya, yang ada langsung ada di kepala, Mizia itu adalah orang yang begini-begini misalnya. Nah, itu adalah branding. Apakah Mizia sengaja Apakah Mizia sengaja ingin orang mengenal dia seperti itu? Bisa jadi, bisa tidak. Tapi kesan orang nggak bisa kita atur. Bener nggak, Mizia? Ya, nah, jadi itu kan muncul dari hati, ya kan, dari pemikiran dan dari hati, seperti itu. Jadi, teman-teman, yang namanya produk itu juga sama, layanan juga sama. Bagaimana kita menyajikannya kepada masyarakat, itu yang akan diingat. Begitupun teman-teman mau menyajikan diri teman-teman seperti apa nih dalam bekerja, dalam profesi, ya kan, dalam apa namanya, dalam begini berkomunitas gitu ya. Itulah yang nantinya akan meninggalkan kesan untuk bagi orang lain seperti itu. Oke. Nah, apa aja nih biasanya yang bikin orang ingat sama teman-teman? Yang bikin orang ingat sama produknya teman-teman, ya. Nah, teman-teman, yang pertama adalah kepribadian teman-teman. Itu udah otomatis ya, bagaimana teman-teman membawa diri teman-teman setiap hari. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi dari produknya teman-teman, konsistensi dari diri teman-teman. Yang ketiga adalah kualitas, di mana kualitas itu mencerminkan kepercayaan. Mau jualan 100 kelas, mau jualan 1000 kelas, tapi kita nggak menjaga kualitas, maka kita tidak menjaga kepercayaan. Ya, dan pasti yang keempat adalah diferensiasi. Teman-teman jangan takut beda. Nah, ini sering kali nih kita
insecure misalnya dengan kita berbeda secara fisik atau kita berbeda secara suara, secara logat kedaerahan gitu ya. Padahal itu malah bisa jadi adalah diferensiasi antara teman-teman dengan orang lain loh, supaya kita diingat ya. Everybody is unik, jadi nggak usah takut. Oke. Nah, ini misalnya kasih contoh ya, bagaimana kita membentuk kesan. Ya, membentuk kesan secara sengaja gitu ya, khususnya untuk di corporate branding begitu ya. Ini secara sengaja disusun dengan warna dengan kesan agar orang-orang itu menangkap, oh kayaknya dia itu merek yang seperti ini deh, brand yang seperti ini deh. Ini contoh ya. Kalau the creator, kalau perusahaan-perusahaan yang memang fokus utama produknya adalah kreator atau yang fokus utamanya adalah kreativitas, itu biasanya menggunakan warna-warna ini yang teman-teman lihat di layar. Ya, yang mencerminkan inspirational, expressive, imaginative, originality itu biasanya menggunakan warna-warna ini, kreator. Ya, lalu the innocent, ya, sorry ini Coca-Cola-nya aku coret ya, karena Coca-Cola harusnya di slide sebelah nih. The innocent adalah citra atau kesan yang ingin diberikan, yang ingin digambarkan sebuah produk yang mungkin produknya itu berkaitan dengan itu, kayak sabun mandi, ya kan kesannya kan bersih, kesannya humble, kesannya itu adalah suci gitu ya. Maka menggunakan warna-warna ya seperti ini, the innocent. Miss, kalau ini saya terapkan ke baju saya bisa nggak? Bisa. Ya, bisa banget. Teman-teman memang punya pribadi seperti apa dan ingin dituangkan dalam warna, ini silakan teman-teman gunakan. Oke? Oke, nah, lalu yang selanjutnya, the hero. Nah, ini Coca-Cola harusnya di sini. Ya, the hero ini adalah produk-produk atau layanan yang memang menonjolkan kesan bahwa ini tuh brand yang berani, juara, ya. Lalu orang-orang yang memang, oh ini aku ngerti banget nih perihal ini, soal ini aku tuh menguasai banget gitu. Biasanya menggunakan skema-skema warna yang seperti ini. Ya kayak Gatorade, Gatorade itu minuman yang bikin berenergi gitu ya. Nike seperti itu. Atau ya produk atau layanan teman-teman atau dirinya teman-teman itu ingin menunjukkan, aku adalah pribadi yang explorer, petualang, ya, yang kasih solusi untuk orang-orang yang suka berpetualang atau mencoba hal baru. Maka color scheme-nya bisa menggunakan yang di explorer ini. Yes, nah ini ada penelitiannya, teman-teman bisa cari sendiri. Ya, jadi bagaimana warna itu bisa mewakili kesan sebuah brand. Oke, nah jadi jika teman-teman sekarang nih melihat logo dari perusahaannya teman-teman sendiri, nah udah bisa kebayang ya kesan apa sih yang ingin ditonjolkan. Warna biru biasanya mencerminkan kepercayaan, jujur, gitu ya, damai gitu. Nah jadi yang logonya warna-warna biru tuh ya biasanya kesannya itu adalah ini adalah perusahaan yang ingin memberikan solusi-solusi yang jujur, yang damai seperti itu. Kalau hijau itu biasanya adalah sehat gitu ya, sehat, terus juga tulus seperti itu. Ya, jadi kalau logo-logonya hijau biasanya tujuannya adalah ingin dipahami bahwa ini perusahaan yang akan memberikan layanan atau produk-produk yang tulus, yang sehat seperti itu. Oke. Nah, terbayang ya teman-teman ya. Oke, sekarang Miss Uli ingin memutar video ya. Nanti kita akan discuss dari video ini ya teman-teman ya. Oke, nah di video ini teman-teman, tujukan ke segmen yang berbeda ya. Nanti kita akan discuss menurut teman-teman siapa sih target marketnya mereka. Oke, apakah berbeda, apakah sama? Sama juga nggak apa-apa ya kalau teman-teman punya opini sama. Yuk kita lihat.
Oke, yes. Ini adalah iklan atau advertising dari iPhone 12 mini ya, teman-teman ya. Nanti kita akan discuss, tapi kita tonton satu video lagi ya. Ini satu brand lagi, satu satu merek yang lain, satu tipe yang lain. Kita akan compare apakah menurut teman-teman target marketnya itu sama atau tidak. Jika sama, siapakah mereka? Jika berbeda, apa perbedaannya? Oke. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Oke, yes. Nah, yuk kita buka kolom chatnya ya teman-teman ya. Menurut teman-teman, dua iklan tersebut menarik orang-orang yang sama atau tidak? Kalau sama, ya orang-orang seperti apa menurut teman-teman? Kalau berbeda, apa yang beda? Ya, nggak ada benar salah ya teman-teman. Kita ngobrol aja di sini, ya nggak usah terbebani. Oke, buka kolom chat. Yuk, teman-teman sharingkan. Menurut teman-teman nih, apakah orangnya sama? Miss sama kayaknya, soalnya saya pengen dua-duanya. Bisa gitu ya. Ya, atau misalnya enggak Miss, beda Miss karena ini gitu ya. Yuk, boleh teman-teman buka kolom chatnya, dituliskan ya. Oke, yuk di kolom chat yuk teman-teman ya. Menurut teman-teman, apakah yang tertarik dengan iklan tadi itu adalah orang-orang yang sama? Kalau sama kenapa? Kalau beda kenapa? Oke. Sama-sama penyuka HP compact atau mini. Make sense. Good ya. Make sense itu. Sama-sama upper class, oke. Lalu beda Miss, iPhone lebih holistik, Samsung lebih ke segmented, lebih edgy dan modern. Good ya, good. Orang yang pengen HP-nya lebih ergonomis ya, betul betul, saya setuju banget. Ya karena yang satu mini, yang satu lipat gitu ya. Oke, iPhone mini itu simple Miss persamaannya, mudah dibawa kemana-mana. Good ya. Kalau dari segi lifestyle gimana? Menurut teman-teman? Profesi, lifestyle, hobi, apakah sama? Kita lebih spesifik lagi ya. Ini teman-teman baru bicara segmen soalnya. Middle high ya. Coba lebih spesifik lagi. Terus kerucutin lagi teman-teman. Menurut teman-teman dari lifestyle-nya sama nggak? Oke. Coba udah clear banget tuh dari video yang tadi disajikan sama kedua merek itu. Ada yang teman-teman bisa analyze. Lifestyle sama karena high class. Nah, apakah semua orang high class punya hobi yang sama? Lifestyle Samsung lebih ke anak muda yang edgy. iPhone menjangkau semua usia dan golongan. Bagus Samsung, Miss. iPhone gitu-gitu aja. Oke, good. Oke, teman-teman. Nah, jadi kalau dari Miss Uli ya, ini Miss Uli sharing my opinion ya, share my opinion. Jadi kalau yang Samsung ini dia lebih ke generasi konten. Bayang ya teman-teman ya. Jadi dia memang mendorong audiens yang menonton iklan itu tuh yang akan tertarik itu adalah orang-orang yang suka bikin konten-konten untuk mereka. Untuk tadi konten menari, konten nge-gym dan segala macam. Mereka pushingnya ke situ. Push
ke orang-orang yang punya hobi ke sana, lifestyle ke sana, profesi ke sana. Terbayang ya teman-teman ya. Tapi kalau yang iPhone tadi kelihatan lebih lebih ke game ya, lebih lebih seperti multifungsi dan durable gitu. Jadi sedikit lebih luas seperti itu. Terbayang ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman paham nih, nangkep nih konsepnya ya teman-teman, bahwa ada persamaan tapi juga ada perbedaan. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman, kita akan masuk ke tentang membangun pesan. Karena teman-teman udah bikin konten sebagus apapun. Teman-teman bisa desain, bisa Canva, bisa Illustrator, bisa video editor. Tapi kalau pesannya nggak sampai, kalau yang nonton nggak ngerti, yang nonton nggak tertarik, ya kan, akhirnya pun mereka nggak akan jadi tuh untuk berlangganan sama teman-teman, belajar ke teman-teman, atau mungkin nggak jadi untuk meng-hire teman-teman, merekrut teman-teman, gitu kan. Nah, jadi bagaimana sih caranya supaya teman-teman bisa membuat pesan yang berkesan, ya, buat yang baca, buat yang nonton, ya, atau teman-teman pengen jadi pribadi yang lebih berkesan, ya kan, ya, di dalam profesi teman-teman, dalam keseharian teman-teman. Nih, yang pertama, ya, teman-teman, pribadi yang berkesan itu biasanya ya menyajikan solusi, menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau teman-teman di sini punya sedikit aja hal yang teman-teman suka, dan itu adalah hal yang bisa bermanfaat buat orang lain, nggak ada ruginya teman-teman sharing. Nggak ada ruginya teman-teman gali apa yang teman-teman suka dan bagikan. Oke. Nah, yang kedua, ya teman-teman, pastikan saat teman-teman mewakili perusahaan teman-teman, ya, teman-teman mewakili nih di studi independen ini, teman-teman bisa istilahnya menyesuaikan ya, siapa sih yang akan pakai produk kita, bagaimana kita mengkomunikasikannya. Nanti nih teman-teman misal produknya adalah les untuk anak-anak contoh. Maka yang akan berkomunikasi sama teman-teman pertama itu adalah orang tuanya. Nah, maka dari itu harus beda dong cara kita ngobrol sama teman kita dan sama orang tua murid. Setuju ya? Nah, itu. Jadi hal yang bisa, ilmu baru tuh yang bisa teman-teman pelajari di sini. Yang ketiga, clarity, kesederhanaan. Kadang-kadang kita berpikir semakin kita pakai kata-kata yang kompleks, pakai istilah-istilah yang ribet itu kayak makin keren gitu. Ternyata teman-teman enggak loh. Ya, makin clear, makin simple, mau itu yang highly educated atau yang mungkin enggak berpendidikan, itu yang terpenting pesannya tersampaikan. Ya, clear and simple. Semakin ribet sebenarnya makin menghambat pemahaman. Yang keempat, kreativitas pastinya ya, teman-teman, kayak tadi video tadi itu seru banget dengan musik yang upbeat, dengan visual yang asik gitu ya. Itu bikin kita nonton sampai habis. Coba kalau videonya hanya mungkin review saja, yang nggak terlalu suka review mungkin akan bosan. Ya, tapi karena dia pesannya kreatif atau menggunakan visual-visual, humor-humor, itu bikin kita nonton sampai habis. Dan teman-teman, saat kita ingin lebih berkesan produk kita, merek kita, diri kita juga harus bisa punya koneksi emosional sama calon-calon pelanggan kita, menyentuh titik emosionalnya. Ya, misal kita menjual payung, misalnya kita menjual payung. Mungkin kalau kita hanya lihat fungsi, payung itu untuk menghalau hujan dan panas. Setuju ya? Nah, tapi kalau kita melihat kepentingan emosional, bisa jadi teman-teman, kalau kita misalnya punya anak, dinarasikan bahwa kalau kita nggak pakai payung, anak kita kehujanan. Apa yang terjadi? Anak kita bisa sakit. Kita masuk ke dalam kepentingan emosionalnya. Atau produknya adalah pendidikan. Kita masuk ke kepentingan emosionalnya. Ke harapan orang tua, ke cita-cita orang tua, atau orang tua yang mungkin dulunya tidak punya harapan, ya, tidak ada tuh yang namanya sekolah-sekolah yang seperti sekarang, tapi sekarang ada solusinya. Masa depan anak itu akan bisa lebih terang lagi dibanding saat kita dulu kita. Jadi ada kepentingan-kepentingan emosional yang ditarik. Atau produk-produk financial ya kan bisa kita kaitkan juga dengan orang tua, cita-cita, impian, ataupun hal-hal yang mungkin dulunya sedih tapi kita ingin jadi lebih baik ke depannya gitu. Ya, jadi saat kita bisa menggali apa sih kepentingan emosional dari audiens kita bisa menyajikan konten-konten atau berkomunikasi dengan calon-calon pelanggan kita dengan lebih berkesan lagi. Oke, jadi nggak hanya transaksional kalau misalnya kita mau ngenalin produk, Bu ini diskon loh, Bu ini promo loh, cuma sampai besok gitu. Nah itu kan transaksional banget teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya kita bisa menggali, kita saat ngobrol sama orang tua, misalnya kita bisa menggali, Bu emang Ibu harapannya apa sih Bu sama anak Ibu? Ibu dulu waktu kecil cita-citanya apa? Kalau anak Ibu udah pernah Ibu tanya belum cita-citanya apa gitu. Harapan Ibu apa sih gitu
dari belajar di sini atau dari kolaborasi sama kami, harapan Ibu apa sih Bu ke depannya untuk keluarga kecil Ibu? Itu kan masuk ke emosional, teman-teman. Mau jual barang financial, mau jual barang pendidikan, mau jual apapun, kalau kita masuk ke emosional, itu akan lebih menarik dibanding kita transaksional hanya menggunakan promo-promo atau sell gitu. Oke, nah ini contoh Coca-Cola nih. Coca-Cola itu clear banget dia ingin membangun pesan ya, berkolaborasi Coca-Cola dan salah satu ini Joox ya, platform musik gitu ya, untuk menggait anak-anak muda. Jadi spesifik dan berkesan karena tagline-nya Coca-Cola kan katanya hidupkan semangatmu gitu ya. Masuk tuh ya ke anak-anak muda itu. Oke, dan ini misalnya mau challenge teman-teman, ini misalnya zoom sedikit ya. Ya. Nah, ini adalah salah satu campaign dari Nike ya yang berkesan banget. Oke, ada pesan yang menarik emosional dari gambar-gambar ini. Coba misalnya pengen tahu, teman-teman ngeh nggak apa hal emosional yang Nike ingin coba tarik dari campaign ini? Yuk coba diintip. Di zoom boleh. Oke, yuk. Ada yang ngeh nggak nih? Yuk, nggak apa-apa, nggak usah worry. Apa menurut teman-teman dari campaign ini ya yang memang menyentil satu emosional dari yang melihat. Khususnya kalau yang melihat adalah target marketnya ya. Oke, sip, good. Aku appreciate nih buat Kak Sekar dan juga Kak Hisham, mungkin Kak Zaki ya, Kak Fikri. Yes, betul. Ini adalah campaign untuk wanita. Ya, biasanya itu Nike selalu laki-laki. Ya, laki-laki itu mostly ya, namanya juga olahraga ya kan. Tapi campaign ini spesifik untuk mengencourage para wanita atau anak-anak perempuan yang punya cita-cita menjadi atlet. Aku bisa nggak ya? Will I make it? Can I do it? Ya kan? Tapi kata Nike kan just do it tuh ya. Nah, di situ dia compile atlet-atlet perempuan, atlet wanita yang dia jadikan yang mengikuti berkolaborasi di dalam campaign ini. Nah, ini kalau yang melihat itu memang target marketnya itu pasti dia klik. Pasti dia terinspire. Apa hubungannya sama jualan? Apa produknya? Ya kan, walaupun kelihatan sepatu-sepatunya, tapi kan nggak ditulis harganya berapa, mereknya apa, nggak ditulis kan? Tapi dia ingin menyampaikan sebuah nilai, sebuah value, sebuah pesan bahwa Nike mendukung perempuan dalam mengejar karir olahraga. Dari situlah kita terdorong ingin membeli. Oke, nah itu maksudnya kenapa kita harus juga menganalisa apa sih hal-hal yang membuat target market kita itu emosional gitu. Oke, misalnya mau putar video lagi. Nah, ini video dari Ramayana, teman-teman ya. Ini salah satu contoh menurut saya bagus banget iklan ini. Ini iklan yang tujuannya sih jualan ya, again ya, mengajak kita belanja ke Ramayana begitu. Tapi dia mengambil POV-nya itu adalah dari emosional kita sebagai orang Indonesia. Yuk kita tonton bareng-bareng. Bapak nggak puasa dulu deh hari ini. Suamimu mana? Nggak sahur. Terus bapakmu? Bangunin sana. Panji! Ayo puasa. Kan lapar, Bu. Udah, kamu makan di belakang ya. Ajarin anakmu puasa. Iya, Bu. Banyak amat. Sekalian buat lebaran. Tarawih. Iya, Bu. Bapakmu mana? Ajakin sekalian tarawih. Bapakmu belum punya loh baju lebaran. Kamu nggak beli? Sejak ibu tinggal di rumah, hidup kita berubah.
Kita bawa aja deh, Ibu. Yakin? Iya deh. Kamu yang ngomong ya. Aku nggak tega. Bu, kita pergi yuk. Kemana? Ini siapa? Bu, Bapak tuh udah lama gak ada, Bu. Izinkan sang waktu. Ingatan ibu terhenti saat bapak meninggal Ramadan. Bu, datang lagi. Adalah bunyi yang sejati di antara semua nada dunia. Harapku cemas gelap datang kembali. Hilangkan baju lebaran yuk. Jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai. Karena itu keren. Oke, yes. Tadi itu salah satu campaign dari Ramayana ya, yang menyentuh hati banget, ya kan? Dan bikin kita juga jadi inget ya kalau ada ya, masih ada ya Ramayana gitu kan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Ramayana itu kalau kita bicara soal segmen, itu dia ada di mana? Teman-teman boleh di kolom chat segmennya? Boleh di kolom chat ya teman-teman. Maksud saya teman-teman, yes, segmen itu maksudnya dia itu ada di middle class, apa lower class, apa higher class gitu ya teman-teman ya. Usia gitu, apakah dia di perkotaan atau pedesaan misalnya. Oke, middle class, good. Oke ya. Oke, good teman-teman ya. Jadi Ramayana itu adalah sebuah brand yang menargetkan low to middle ya di daerah pinggiran kota biasanya ya. Jadi kalau teman-teman ke Jaksel gitu nggak ada gitu Ramayana, susah gitu ya, mungkin ada, I don't know, tapi nyelip gitu ya. Tapi kalau di pinggiran gitu, di pinggir gitu ya ada. Nah, iklan Ramayana kolab dengan Nasi Daria, betul ya, yang kerja keras bagi kuda, bukan sih, lupa deh aku ya. Jadi intinya adalah teman-teman, mereka punya segmen ya kan, mereka punya segmen. Menurut teman-teman, part dari iklan ini, selain dari tadi ya, mereka membangkitkan emosional kita untuk menonton sampai akhir. Dan memang kegiatan berbelanja Lebaran itu adalah kegiatan yang relate banget untuk kita nih ya, yang untuk para audiens itu yang rata-rata di middle class begitu. Menurut teman-teman, adegan apa sih yang mencerminkan bahwa Ramayana ini affordable atau cocok untuk kita balik lagi belanja ke situ? Boleh di kolom chat ya teman-teman. Menurut teman-teman di adegan apa? Oke, nih salah satunya adalah dari adegan ini. Bu, datang lagi. Coba belanjanya ke Uniqlo. Bu, datang lagi. Wah, habis ini si ATM kita ya. Tapi dengan ringannya mereka datang hampir setiap hari. Bu, datang lagi. Berarti kan terjangkau banget, bener nggak? Nah, terus ada lagi. Nih, yang ini. Yang ada banyak banget kantong Ramayana. Artinya udah belanja berkali-kali sampai numpuk, kayaknya 4 lapis ada tuh ke belakang. Artinya kan emang harganya affordable banget ya. Sampai bisa mengakomodir mamanya yang mungkin masih belum menerima wafatnya dari bapak begitu ya. Seperti itu. Terbayang ya teman-teman ya. Jadi nggak secara gamblang disebutkan bahwa belanja di sini murah.
Kalau dulu kan disebutkan ya, kalau pada umumnya kan iklan kan disebutkan promo 50%, bla 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 begitu kan. Kalau di sini nggak disebutin. Hanya melihat plastik yang menumpuk dan pelayan yang ngomong datang lagi, kita udah bisa nangkep. Oh, sering dong dia belanja. Murah dong belanja di situ. Oke? Nah, pesan yang dikomunikasikan sebuah iklan juga seringkali ada pesan yang bisa dibilang ya positif negatif ya. Tapi ini tergantung apa yang teman-teman tangkap. Ya, lagi-lagi karena kan bisa jadi kita target marketnya bisa jadi bukan. Misalnya mau putar satu video lagi, misalnya pengen ngajak teman-teman brainstorm lagi ya, menurut teman-teman, apa sih pesan yang teman-teman tangkap dari iklan ini? Siapa sih target marketnya? Dan teman-teman ini pesannya positif atau negatif? Boleh ya. Siapa sih target marketnya yang akan beli produk ini? Yang kedua, menurut teman-teman pesan yang dikomunikasikan itu positif atau bahkan negatif? Pengen deh seperti kamu? Inovasi baru Marina Body Essence dengan ekstrak acai berry, 10 kali white yogurt boost, SPF 30 dan PA++. Paduan essence terbaik, meresap cepat, menepis kulit kusam tak kembali. Wah, putih ya. Marina Body Essence. Yes, ya, dari brand body lotion ini. Menurut teman-teman, siapa target market dari produk ini? Dan apakah pesan yang dikomunikasikan oleh produk ini tuh positif atau negatif sih? Boleh yuk di kolom chat ya, teman-teman. Targetnya wanita yang ingin memiliki kulit putih. Targetnya untuk perempuan yang ingin kulit putih, yang ingin kulit cerah. Oke, targetnya wanita. Yes, betul ya teman-teman, nangkep ya. Nah, tidak ada salahnya kalau teman-teman ingin kulit yang lebih cerah. Betul ya? Oke, nggak ada salahnya, itu kan selera, ya kan? Tapi teman-teman, tidak baik kalau misalnya kita menganggap yang kulitnya tidak cerah itu tidak cantik. Kebayang ya, yang kulitnya tidak putih. Padahal kan Indonesia ini negara yang dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai suku ya, teman-teman. Jadi pastinya kulit kita shade-nya beda-beda dong. Ya, dan itu semua menurut saya sih itu semua cantik. Tapi again, yang namanya juga di sini kita jualan produk ya. Kita akan menargetkan orang-orang yang butuh. Kalau misalnya yang punya pemikiran misalnya seperti aku tetap cantik kok walaupun kulit aku nggak putih, ya dia nggak akan tertarik dengan iklan ini. Bahkan mungkin nggak ditonton sampai habis. Ya, tapi memang target market dari iklan ini adalah yang ingin ya yang dewasa muda atau yang masih muda remaja ingin punya kulit yang lebih cerah. Ya, bisa jadi negatif kalau memang dianggap yang tidak putih tidak cantik. Tapi again kayaknya di iklan ini tidak ada statement seperti itu sih. Ya, kalau dulu banget iklan brand ini yang lebih jadul lagi itu lebih gamblang lagi. Ya, jadi kalau kulitnya nggak putih tuh kayak dijauhin gitu. Kayak nggak dideketin tapi saat putih dideketin. Nah, itu gamblang banget. Kalau sekarang nggak terlalu. Ya, karena again ujung-ujungnya adalah pilihan, bener nggak? Yang confidence, yang suka, yang nyaman dan happy dengan kulitnya yang eksotis ya silakan. Tapi yang pengen lebih cerah nih ada nih solusinya, ya. Oke, good. Oke, teman-teman, nggak lama-lama lagi ya, teman-teman ya. Kita sekarang akan bahas soal medianya. Teman-teman nanti di sini akan nyemplung ya, akan di studi independen ini akan belajar juga ya memahami apa sih kebutuhan dari pelanggan, apa sih bagaimana cara kita memberikan atau meramu produk-produk atau layanan yang lebih baik lagi untuk pelanggan. Nah, salah satunya adalah saat nanti kita ingin mengenalkan produk atau layanan kita, pastinya kita harus menggunakan media dong. Ataupun teman-teman ingin mengenalkan brandingnya teman-teman sendiri,
itu teman-teman harus menggunakan media. Nah, media ini bermacam-macam, teman-teman. Ya, di zaman sekarang ini kita pakainya mayoritas adalah social media. Seperti TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, yang dimana itu cocok untuk berinteraksi dengan pelanggan, membangun branding, mengikuti tren. Lagi-lagi, social media yang mana yang cocok, itu disesuaikan dengan siapa segmen market teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau ke LinkedIn, di LinkedIn jualan baju nggak cocok. Ya, tapi kalau teman-teman ke LinkedIn ini menceritakan aktivitas profesional teman-teman, ya, menceritakan value-value yang teman-teman upgrade dalam aktivitas ini, studi independen ini, itu boleh. Ya, seperti itu. Jadi media sosial itu jadi media yang diunggulkan lah untuk ini. Lalu yang kedua adalah email marketing, ya, di mana kita melibatkan pengiriman pesan pemasaran melalui email. Nah, email marketing ini efektif supaya pelanggan itu tetap terinfo, ya, jadi mereka tahu kalau ada update-update terkini. Yang ketiga itu ads atau iklan. Nah, ini biasanya yang berbayar. Kalau media sosial ya bisa berbayar juga lah ya. Tapi kalau kita bicara media sosial itu secara organik kita mengandalkan keramaian itulah yang bikin rame gitu ya. Jadi bukan didorong dengan iklan, tapi supaya masyarakat itu aware kita ada, kita relatable, dan mereka yang mengusung konten kita, mengusung produk kita ke teman-temannya. Jadi mulut lewat mulut tapi versi lebih scale up gitu ya. Yang keempat nih media tradisional ya, TV dan radio masih banyak kayak yang pakai ya. Contohnya Marjan misalnya ya. Sirup Marjan kalau udah nongol itu berarti bentar lagi puasa tuh. Dan biasanya iklannya pun diputarnya di YouTube atau di TV. Karena rata-rata marketnya Marjan itu kan low to middle ya, low to middle class yang biasanya hari-harinya menonton YouTube atau menonton TV. Yang kelima juga media tradisional, media fisik seperti flyer, ya, majalah, billboard. Nah, itu biasanya juga digunakan di komunikasi pemasaran. Oke, nah kalau setahu saya nih ya teman-teman ya, kalau di startup itu sering banget bikin events dan PR teman-teman ya, karena kita masih ingin kelihatan bedanya kita sama yang lain, jadi kita harus lebih eksis begitu ya. Nah, biasanya kolaborasi dengan events atau public relation, kadang-kadang buat press release ya supaya orang-orang lihat kita di press biar accountable gitu ya, biar kelihatan, biar apa yang disajikan itu bisa dipercaya gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Atau program sosial kemarin juga ya kalau nggak salah buka bagi-bagi takjil ya kan, itu bagus banget, itu supaya orang-orang aware kalau perusahaan teman-teman itu ada dan punya nilai, punya value. Perlombaan juga sering kan dibuat juga ya, kompetisi perlombaan itu juga untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk layanan teman-teman, juga menjalin kerjasama dengan public figure seperti itu. Ya, jadi banyak banget campaign-campaign yang bisa dilakukan, kolaborasi dengan public figure maupun teman-teman bisa juga membuat program-program sosial maupun perlombaan. Oke. Nah, ini tadi Miss Uli udah share sekilas ya soal social media. Ini pesan-pesan aja nih buat teman-teman yang ingin memaksimalkan media sosialnya untuk markom ya, maupun itu untuk personal branding teman-teman ataupun untuk mau komunikasikan perusahaannya teman-teman ya. Nah, pahami bahwa media sosial itu seperti toa ya. Apa sih toa tuh? Pengeras suara ya, teman-teman ya. Jadi itu sangat mungkin loh kita menghasilkan konten yang menarik dan menciptakan kesadaran orang-orang yang mungkin tadinya tidak tahu sama brand teman-teman tapi jadi tahu. Namun pahami bahwa kita nggak bisa yang namanya bikin konten itu hanya sekedar ngikutin tren. Kita juga harus tahu apakah tren tersebut cocok dengan audiens kita. Takutnya ternyata nggak klop ya, atau nggak proper misalnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sosial media ini asik banget. Kenapa? Karena kalau media tradisional, teman-teman ingat ya, kalau kita lihat iklan di TV atau kita lihat iklan di majalah gitu ya, apakah kita bisa meninggalkan komentar di situ? Apakah kita bisa langsung nulis review kita di situ? Iya, aku pernah loh pakai ini loh, emang enak loh gitu. Apakah kita sebagai orang yang bekerja di perusahaan tersebut, apakah kita bisa langsung melihat respon dari yang baca iklan kita? Kan nggak bisa ya. Nah, ini adalah kelebihan dari social media. Teman-teman bisa melihat respon secara live dari target marketnya teman-teman. Apakah mereka merespon konten teman-teman? Apakah mereka suka atau bahkan nggak suka gitu ya? Apa yang harus bisa dibenahi? Ada plus minusnya sih. Tapi kalau dari segi kecepatan, supaya dapat feedback lebih cepat, ya media sosial ini bermanfaat banget. Ya, kita dapat interaksi langsung
ya, dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, memberi dukungan, bahkan merespon umpan balik dengan cepat. Jadi kalau ada yang ngasih feedback, kita merespon dengan cepat. Ya, kalau dulu mungkin harus bersurat, ya, harus nunggu survei dulu dari badan survei dan lain-lain. Oke, nah saat teman-teman di sini didapuk untuk memikirkan konten misalnya ya, ayo kita bikin konten apa nih buat perusahaan ini, ayo kita nyumbang ide nih buat teman-teman konten misalnya. Nah teman-teman punya artikel, video, infografis, apa yang teman-teman lakukan yang dirasa itu akan bermanfaat oleh calon pelanggan, itu ceritain. Ya, karena itu adalah hal yang menarik nantinya untuk dilihat sama calon pelanggan teman-teman. Ya, atau misal mau menggunakan iklan, menggunakan ads ya, silakan banget. Sekarang udah banyak banget strategi-strategi yang dilakukan untuk menggunakan ads dengan tepat ya. Kalau hanya sekedar asal, yang penting pakai uang, itu belum tentu. Tapi again, iklan pun harus ada targetnya, mau berapa orang yang tertarik melihat, siapa saja, usia berapa, dan lain-lain, itu bisa di-set up, bisa dipelajari. Oke, dan jangan lupa teman-teman, saat teman-teman ingin mengenalkan bisnis teman-teman, perusahaan yang teman-teman sekarang emban nih tanggung jawabnya, atau teman-teman ingin mengenalkan personal brandingnya, jangan lupa teman-teman juga harus mengukur kinerjanya ya. Kayak misalnya konten seperti apa sih yang works, yang nggak works apa sih? Ya, yang respon seperti apa sih yang menurut aku oke, yang bisa ngebantu aku bikin video lebih bagus lagi, atau membantu aku mengenalkan bisnis ini lebih bagus lagi. Ya, jadi kita jangan lanjutin, jangan kerjain yang nggak ada feedbacknya gitu, yang nggak ada resultnya gitu. Ya, teman-teman kan pastinya harus membagi waktu teman-teman untuk banyak hal kan. Nah, jadi pastikan teman-teman mengukur apa yang teman-teman lakukan, apakah sudah ada feedbacknya atau belum, sudah ada hasilnya atau belum. Oke, ini Miss Uli kasih sekilas aja gambaran kalau kita pakai Instagram untuk mengenalkan produk atau layanan kita atau personal branding kita. Ya, biasanya konten apa aja sih Miss yang dibuat? Kalau kita mau cari perhatian dulu nih orang-orang baru gitu ya. Biasanya kita bikin reels teman-teman. Reels pendek itu durasinya maksimal ya 10-15 detik lah. Kenapa pendek? Karena attention span kita untuk akun yang kita nggak kenal itu rendah. Jarang kita nonton video sampai 1 menit dari akun yang kita nggak tahu. Kebayang ya? Jadi kalau di Instagram kita ingin ditemukan oleh follower-follower baru, maka kita harus banyak bikin reels. Kalau kita nggak bikin reels, maka follower-follower baru itu nggak akan kita ada. Ya, jadi simple ya, sederhananya, bikin reels yang menarik perhatian, yang bikin orang-orang berhenti dan menonton, yang bikin orang-orang tertarik untuk follow. Biasanya durasinya itu sekitar 10-15 detik. Nanti Miss Uli kasih contoh, tenang aja. Ya, kalau misalnya mereka sudah follow, bagaimana caranya mereka supaya jadi pelanggan? Bagaimana caranya supaya mereka loyal? Teman-teman harus kasih makan follower teman-teman. Misalnya, teman-teman bikin reels yang mengesankan bahwa teman-teman ini suka membedah buku. Maka orang-orang yang follow teman-teman pasti nunggu dong konten-konten bedah buku. Kebayang ya? Jadi orang-orang yang sudah follow harus dikasih makan. Misal akun teman-teman, perusahaan teman-teman adalah perusahaan financial, keuangan, pengelolaan keuangan. Maka teman-teman akan bikin reels yang singkat tapi bikin mereka kepo, bikin mereka pengen tahu lebih banyak, dan mereka akan follow. Mereka akan follow dengan ekspektasi. Setelah follow akun ini, mereka akan lihat konten-konten tentang pengaturan keuangan, financial lebih banyak. Tapi kalau kita nggak kasih makan, kita hanya bikin konten-konten yang caper-caper aja gitu ya, bisa jadi mereka akan follow kita. Nah, konten-konten apa sih Miss yang bisa ngasih makan follower? Ngasih mereka makan supaya mereka nggak pergi. Contohnya seperti karusel ya, info-info ya, reels panjang. Jadi video yang kita mungkin berbagi info pengalaman gitu ya, tapi lebih elaborate gitu ya, lebih dalam gitu. Seperti itu. Ya. Nah, itu harus kasih makan nih teman-teman dengan manfaat-manfaat yang memang sudah mereka punya ekspektasi saat follow kita. Lalu Miss, gimana caranya supaya follower-follower kita lebih loyal lagi? Bahkan udah trust sama kita. Bahkan merekomendasikan produk kita, layanan kita ke orang lain. Nah, sarannya Miss Uli adalah ya teman-teman lakukan yang namanya IG Story dan IG Live. IG Story itu mencerminkan keaktifan sebuah akun. Kalau kita pengen follow sebuah akun, kita buka akunnya, lalu story-nya nggak update, kita agak ragu untuk follow. Bener nggak?
Coba, siapa yang kayak gitu di kolom chat? Boleh dong ditulis. Saya Miss, kalau story-nya nggak pernah update, nggak ada story, saya jadi males. Saya nggak tahu itu akun nyala apa enggak. Itu akun real apa enggak. Ya, siapa yang kayak gitu? Kalau saya kayak gitu, teman-teman. Saya buka profilnya, IG story-nya nggak aktif, saya tunda. Ini akunnya nyala nggak ya? Akunnya aktif nggak ya? Gitu. Siapa yang sama dengan Miss Uli? Boleh di kolom chat ya. Nah, boleh juga teman-teman agendakan untuk melakukan Instagram Live misalnya. Ya, rutin seminggu 2 kali misalnya gitu. Atau sebulan 2 kali, nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk menyapa audiens yang sudah follow. Untuk juga menunjukkan postur kita, postur perusahaan kita. Ya, biar kalau perusahaan kita ceritanya jago banget soal pendidikan, tapi kita nggak pernah Instagram Live cerita tentang apa yang ngebantu emak-emak supaya paham gimana sih cara untuk pendidikan anak dan lain-lain. Ya, jadi live dan story itu membangun trust. Ya, orang-orang jadi trust sama kita, mereka bahkan bisa lihat behind the scene-nya kita, lihat posturnya kita, lihat capability-nya kita secara nyata. Ya, itu bikin mereka lebih trust dan akhirnya berkemungkinan lebih besar lagi untuk berbelanja. Nggak usah ngeluh. Menjadi pelanggan. Nah, selanjutnya Misuli akan putar salah satu contoh Reels yang menarik perhatian, yang bikin orang-orang jadi follow akun tersebut. Ya, yuk kita simak sama-sama. Nggak usah ngeluh. Besok hari Senin. Nggak usah ngeluh. Besok hari Senin. Besok hari Senin. Nggak usah ngeluh. Dulu waktu lo cari kerja susah. Nggak usah ngeluh. Syukur-syukur dikasih kerjaan. Bersyukur. Ya, ini adalah Reels dari Glints ya. Glints itu kan memang produknya adalah kelas-kelas gitu ya, atau produknya juga adalah bimbingan karir. Dia juga ada halaman yang isinya lowongan kerja gitu ya. Jadi dia bikin konten yang relate sama pencari kerja, sama 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 pejuang-pejuang cuan ya, gitu-gitu. Jadi dia bikin konten-konten yang relate. Ini konten Reels durasinya nggak nyampe 15 detik. Ya isinya gitu aja. Tapi bikin kita nengok ya. Bikin kita jadi lucu, ketawa, terhibur, dan pengen follow. Nah, ini contoh konten yang caper. Ya, bikin kita pengen pengen follow gitu, pengen tahu lebih banyak. Lalu yang sebelah kirinya adalah Instagram Story. Ya, dia berinteraksi sama yang udah follow ataupun yang belum follow ya. Dengan interaksi gini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat siapa sih yang interaksi sama kita. Kita merasa dilibatkan, kita merasa didengar dengan interaksi. Ya, ini Glimpse. Dan selanjutnya akun traveling kalau nggak salah. Oke, aku ulang lagi ya. Nggak usah ngeluh. Oke, nah ini adalah akun traveling Eropa. Dia lagi memperkenalkan produk dia, jalan-jalan ke Eropa, bla 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 begitu ya. Nah, selain itu, teman-teman, kita lihat single postnya dia juga. Capek banget, butuh vitamin D gitu ya. Dibayarin kamu keliling Eropa. Nah, kalau teman-teman lihat dari single postnya, dari reelsnya, menurut teman-teman target market dia nih yang usia berapa sih? Yang usia berapa sih teman-teman? Kalau boleh kita discuss nih. Ya, yuk masuk ke kolom chat. Menurut teman-teman, kalau teman-teman lihat dari profilnya, kontennya, ini target marketnya siapa? 20 ke atas sudah bekerja, Miss. Kepala 3, 25 ke atas. Dewasa baru nikah, pekerja 25, 20 yang sudah mapan. Oke, kepala 3, 30-an. 20-an, oke. Good, teman-teman ya. Kalau melihat dari harga turnya, yes ya, harusnya sudah bekerja ya, mungkin ya. Dan ini nabungnya juga nggak sebulan 2 bulan, mungkin ya, mungkin 6 bulan gitu ya nabungnya. Dan juga memang dari gaya bahasanya pun ini mencerminkan kayak, oh untuk anak-anak muda banget nih. Nah, biasanya kalau turnya itu yang menarik untuk orang-orang yang sudah lebih senior, mereka menonjolkan itu bukan hanya murahnya, karena ke Eropa tuh 23 juta tuh murah loh teman-teman ya. Jadi bukan hanya murahnya tapi mereka nunjukin fasilitas. Kayak ini tuh nyaman. Ini tuh
nggak capek atau ini tuh apa gitu ya. Jadi kalau target marketnya itu usia yang lebih senior, mungkin dia akan fokusnya ke kenyamanan, walaupun harganya sedikit lebih mahal. Ya, tapi kalau ini 23 jutaan udah kesana kesini itu pasti butuh endurance ya. Pasti butuh badan yang istilahnya masih muda dan fit gitu ya. That's why bener aku setuju sama teman-teman, ini target marketnya itu usia 20-25 lah ke atas ya, yang sudah berpenghasilan. Yang suka traveling pastinya ya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, lastly, teman-teman, apa sih perubahan terbaru dalam industri pemasaran dan komunikasi yang kita harus tetap keep up ya, teman-teman? Dan honestly, teman-teman, compare to saya 2015 ke 2020 gitu ya, berapa tahun atau 5 tahun ya. Itu very slow, teman-teman, the growth. Perubahannya itu nggak terlalu banyak. Yang saya lakukan dari 2015 sampai 2020 tuh nggak jauh beda. Hampir mirip-mirip sama. Tapi start from pandemic, kita diakselerate sama kondisi. Yang kita nggak biasa ngomong di layar kayak gini, nggak biasa kerja dari rumah, dan lain-lain. Kemampuan kita as a human being itu agak dipush gitu. Ya, dan akhirnya menjadikan beberapa kebiasaan itu berubah. Dan juga pastinya mendorong teknologi-teknologi baru untuk lahir. Jadi accelerate banget dari 2020 sampai hari ini 2024. Ya, pertama ya pastinya pemasaran digital itu sudah jadi makanan sehari-hari kita. Melihat orang mempraktekkan bajunya, mencontohkan, kita tinggal check out, barang datang sendiri. Jadi ini sudah menjadi hal yang biasa untuk saat ini. Ya, begitupun teman-teman di sini kalau produknya adalah layanan kan nggak bisa di check out barang datang gitu kan ya, tapi di experience-nya yang dijalani, maka tetap strategi online itu harus kita open minded gitu ya, nggak bisa kita close minded lagi, kita harus open minded dan kita ramu apa yang paling tepat, yang paling cocok untuk perusahaan kita. Kalau dulu tuh ya, waktu tahun 2013, jadul banget ya. 2013 itu 10 tahun yang lalu, waktu saya masih kerja di klinik fisioterapi, itu saya pushing Instagram ke pimpinan saya itu susah banget. Karena pada saat itu belum populer. Sosial media itu identik dengan anak sekolah yang tidak berpenghasilan, yang menurut pimpinan saya tidak relate dengan produknya gitu. Beliau nggak salah sebenarnya. Beliau sangat-sangat betul. Namun kita seringkali lupa bahwa konsumen itu nambah besar. Ya, manusia itu nambah tua. Jadi kita kalau bisa ngerintis social presence itu, ngerintis online presence itu nggak dadakan. Kita rintis itu dari sekarang. Mungkin yang sekarang masih kuliah belum tertarik, tapi mungkin 5 tahun lagi, karena dia udah mantau kita terus, bisa jadi 5 tahun lagi dia baru belanja atau dia baru transaksi gitu ya. Jadi kita jangan berpikir kita tuh bikin online presence itu langsung kontan hasilnya hari ini. Yang namanya bibit itu ditanam soalnya, berbuahnya nanti. Ya, jadi teman-teman kalau pengen maksimalin bisnisnya atau pengen mensupport perusahaan yang teman-teman sekarang lagi jalanin, lagi emban di sini, ya teman-teman harus mulai open minded, mulai banyak research, ya, mulai banyak discuss. Kalau di startup itu emang kulturnya kultur diskusi. Ya. Yang kedua, personalisasi. Nah, sekarang semakin spesifik, semakin personal, semakin menarik ya. Yang umum-umum aja nggak asik sekarang ya. Jadi mereka sukanya yang lebih spesifik. Ya, jadi sekarang karena data konsumen itu sudah mudah diakses, sosial media bisa diintip, kita jadi tahu hobi-hobi calon-calon pelanggan kita apa, kita lebih enak untuk komunikasinya karena bisa lebih personalized. Yang ketiga, video marketing ya. Ini udah pasti tadi saya sampaikan, ini sudah menjadi sangat populer dan udah nggak bisa kita tolak lagi. Oke, Miss, gimana kalau aku nggak pede nunjukin muka? Miss, gimana kalau aku nggak suka malah? Aku nggak, itu bertentangan dengan keyakinan aku, Miss. Nah, sekarang udah banyak banget tutorials, guidance untuk bikin faceless content. Jadi sekarang audiens itu udah bener-bener spesifik banget, di social media pun spesifik. Mereka nggak hanya interest dengan orang yang ngomong langsung tatap muka gini, tapi ternyata konten-konten faceless, konten-konten yang tidak menunjukkan wajah pun sekarang bisa dibuat menjadi sangat menarik dan juga pesan bisa tersampaikan tetap walaupun nggak ada mukanya. Kemunculan AI, nah ini teman-teman pasti lebih jago dari Uli ya, dari Miss Uli ya. Menggunakan AI dalam data analysis, chatbot, personalizing your content, ya menjadi asisten pribadi teman-teman untuk
meningkatkan nantinya pengalaman pelanggan. Ya, jadi dimaksimalin ya. Dengan adanya teknologi saat ini, maksimalin banget, teman-teman. Dan juga ya sekarang dalam Markom, itu masyarakat udah lebih awake ya, udah lebih tertarik dengan isu-isu lingkungan, sustainability, tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi sekarang itu kalau kita punya perusahaan atau kita lagi kerja di perusahaan, kita pun boleh banget mengkomunikasikan apa saja kontribusi-kontribusi kita untuk masyarakat dengan kehadiran kita sebagai lapangan pekerjaan maupun sebagai solusi dari masalah begitu. Ini salah satu contoh Apple bikin video Mother Nature judulnya yang melaporkan carbon footprint dan lain-lain ya. Laporan tahunan terkait dengan sustainability lingkungan gitu. Tapi dibungkus dengan drama gitu ya. Jadi lapornya kayak lapor ke bumi gitu. Kayak si ibu ini ceritanya jadi bumi gitu. Tonton aja di YouTube, teman-teman cari sendiri ya. Ini salah satu video yang sengaja dibuat oleh Apple untuk orang-orang paham, oh ternyata Apple nggak hanya ini ya, handphonenya keren, nggak hanya ini itu, tapi dia juga bertanggung jawab terhadap bumi, terhadap lingkungan. Dengan video yang sangat menarik, tidak membosankan, bukan presentasi membosankan, tapi dibikin seperti drama gitu. Bagus, teman-teman bisa tonton. Dan ini membuat ada satu value yang akhirnya ditangkap sama audiens. Oh, ya ampun, Apple ini dia peduli lingkungan ya, aku bangga banget pakai HP-nya gitu misalnya. Atau aku jadi pengen beli deh karena dia tuh Apple itu punya kontribusi yang bagus untuk sustainability dan carbon footprint misalnya seperti itu. Mendorong pembelian, mendorong transaksi dengan membagikan tanggung jawab sosial kita gitu. Bercerita tentang tanggung jawab sosial. Oke, by the way, Miss Ulit tadi belum bertanya sama Mizia maupun Miss Rifda. Ini nanti teman-teman ada semacam tugas nggak sih? Ya tugas-tugas santai lah gitu. Boleh banget Miss Uli. Biasanya kalau Miss Uli ini kan kasih tugasnya untuk share personal branding ya. Ah, iya ini Kayak yang lain gitu ya. gampang ini mah ya. Nanti Miss Uli kasih deh ya kalau misalnya oke nih ya. Karena ini kita harus belajar ngukur Markom ya, ngukur apa effortnya. Effort tuh harus diukur loh. Ya kalau bisa diukur gak ada output effort itu ya enggak. Oke. Ya betul. Biasanya apa sih ini cara kita ngukur efektivitas campaign kita? Kita udah bikin itu, jalanin itu nggak diukur ya kan, harus bisa diukur. Pertama, kita bisa ngukur efektivitas campaign kita itu dari financially. Apakah penjualan meningkat, apakah savings tabungan perusahaan meningkat gitu ya. Non-financial, brand awareness, customer satisfaction gitu ya. Itu bisa kita ukur menggunakan survei telepon, survei chat, survei email, bebas ya. Jadi kalau non-financial ini sifatnya adalah cerita narasi gitu. Ya orang-orang jadi ngeh, oh iya dia ada, oh iya saya puas. Atau bisa diukur juga sih, misal dengan bintang gitu ya bisa. Kuantitatif, ya ini bisa dihitung. Kuantitatif itu artinya efektivitasnya bisa dihitung. Pelanggannya naik, prospeknya naik. Prospek tuh tertarik tapi belum closing, belum beli gitu ya. Engagementnya naik gitu ya, itu kuantitatif. Kualitatif itu mirip-mirip dengan non-financial tadi, yaitu sentimen atau review. Jadi sifatnya lebih ke narasi. Bisa ditanyakan lewat telepon, chat, email gitu ya, bisa banget. Nah, itu efektivitas teman-teman harus clear di situ. Bikin apa-apa harus clear, tujuannya jelas, ya. Apa goalnya teman-teman ngenalin perusahaan ini, atau apa goalnya teman-teman bikin personal branding diri sendiri, bebas, ya. Jangan lupa teman-teman, kalau mau pakai alat analisis silahkan, teman-teman punya banyak alat, ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa dicek apakah betul saya bikin ini, saya lakukan ini, popularitasnya meningkat, penjualannya meningkat, misalnya, seperti itu. Ya, nah itu bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman mengukur efektivitas teman-teman dalam mengenalkan perusahaan teman-teman, produk teman-teman, maupun kalau teman-teman mau terapkan agar personal branding teman-teman juga makin mantap dengan tadi ya rangkaian-rangkaian yang Miss Oli jelasin. Oke, nah teman-teman, ini kan teman-teman dari 3 perusahaan yang berbeda ya, jadi teman-teman boleh misalnya nggak susah kasih tugas ke teman-teman nih, hanya ini sebenarnya malah bukan tugas ya, teman-teman sebenarnya ya lagi mempelajari aja perusahaan yang teman-teman lagi terjun ini. Nah teman-teman bisa analyze nih dari perusahaan yang teman-teman masing-masing ya. Tadi ada yang di Halovina ya, ada yang di 2 perusahaan yang lainnya seperti itu. Teman-teman bisa ya membuat semacam tabel, nanti saya contohin.
2 produk atau 2 layanan di perusahaannya teman-teman, ya. Dan teman-teman coba compare, ya, compare STP-nya. Cuma STP-nya aja, target market STP itu, ya, segmentasi, target, dan positioning. Ini contoh, ya, ini perusahaannya namanya Paragon, ya. Paragon itu punya Wardah dan punya Emina, oke. Nah, di sini misalnya breakdown, segmentasinya ternyata beda banget, Wardah dan Emina. Segmennya beda, targetingnya beda, positioningnya beda. Cari campaign-nya. Ada nggak nih produk-produk Educourse yang ini, produk-produk Halovina yang ini, ada nggak ya? Gitu ya. Coba teman-teman cari, tulis di dalam sini, masukin. Pernah nggak campaign pakai public figure? Pernah, Miss? Masukin. Pernah nggak campaign di medsos? Punya medsos nggak? Ada, Miss? Nggak ada, Miss. Nggak ada, tulis nggak ada, tulis ada. Taruh gambarnya. Gini doang, gampang kan? Nah, teman-teman ini nyemplung di PT yang mana kan saya belum aware ya, kalau kecuali saya baca satu-satu nih. Ya, ada Educourse, ada Halovina, gitu, dan lain-lain gitu ya. Ada Cihul, bener nggak saya bacanya Cihul? Cihul, betul. Cihul. Ya. Nah, jadi itu kan pasti layanan dan produknya beda. Teman-teman nggak usah kemana-mana, nggak usah cari contoh jauh-jauh. Di tempat teman-teman sekarang sedang contribute, pilih 2 produk, compare STP-nya. Kalau ada campaign di press dilampirkan, kalau pernah ada campaign pakai public figure dilampirkan, kalau punya sosmed dilampirkan. Oke? Siap? Aman ya? Mudah banget ini sih. Ya ini mah ntar sore juga beres ini gampang. Oke? Oke, teman-teman. Nah, jadi dari Miss Uli adalah demikian. Mudah-mudahan ya, teman-teman ya, apa yang teman-teman bisa teman-teman hari ini tangkap dari diskusi kita, mudah-mudahan bisa teman-teman implementasikan di kontribusinya teman-teman kali ini, di MSIB kali ini, atau bahkan bisa jadi bekal teman-teman nanti buat sampai lulus, dan mudah-mudahan teman-teman bukan cari-cari kerja, tapi dicari-cari sama kerjaan. Oke? Oke deh, terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke moderator ya. Thank you. Terima kasih banyak, Miss Uli. Wah, nggak kerasa loh, ini udah sampai jam 11 lebih loh. Seru banget kan teman-teman materinya dari Expert Talk kita kali ini. Nah, baru ada satu di kolom Q&A. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand ataupun menuliskan di kolom Q&A. Nah, ini mungkin Mizia bacain dulu kali ya, Miss Uli yang ada di kolom Q&A. Setelah itu baru nanti kita ke Kak Atika Nur Azhara. Nah, ini ada nih, Miss Uli, curhat dia. Halo Kak, saya mau sedikit curhat nih, soalnya minat dan bakatnya agak sedikit melenceng dari jurusannya. Nah, Miss Uli kan dari marketing nih, no, tolong dong sarannya. Nah, dia langsung konsultasi nih berarti ya. Saya mahasiswa akuntansi semester 6. Nah, karena pergaulannya jadi lebih suka ketemu banyak orang dan jadi lebih ekstrovert. Nah, saya sampai curhat dengan abangnya, Miss Uli, yang seorang psikiater hipnoterapi. Minat dan bakat saya menjorok untuk menjadi marketing eksekutif. Gimana nih sarannya? Oke, makasih teman-teman udah bertanya. Tapi Uli mau izin juga ya, mungkin Uli nggak bisa jawab terlalu banyak ya pertanyaannya, nggak apa-apa ya. Siap, Miss. Nah, oke, ini aku senang banget karena kamu udah open sama cerita ini yang saya yakin gak gampang ya kamu ceritain ya. Dan aku juga yakin gak mudah cerita hal-hal yang ini kan kamu jadinya kayak, aduh gimana ya Miss gitu ya. Jadi overthinking, aku harus gimana dan gimana gitu kan. Tapi yang pasti ya teman-teman, kalau soal apa ya, soal experience, soal passion, itu kita harus jalanin dulu. Ini kalau dari Miss Uli ya, teman-teman. Jadi sometimes mungkin hasil tes itu seperti apa, misal. Yang kita jalani itu seperti apa. Nah, seringkali kita ya ini, jadi kayak aku bener nggak ya, aku gimana ya gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya ke depannya nih, teman-teman mau jadi apa dan bagaimana, menurut saya teman-teman coba aja dulu. Kalau menurut saya sih usia teman-teman ini prinsipnya udah try everything aja gitu. Misalnya kita coba nih, oke, I will try coba nih dalam 1 tahun nekunin misalnya KOL, marketingnya khusus KOL misalnya. Gimana? Teman-teman nemu nggak temponya? Lalu teman-teman geser lagi. Saya kayak pengen coba advertising deh, Miss. Soalnya advertising itu kayaknya lebih gini-gini. Terjunlah di situ 1 tahun. Teman-teman just try dan error aja. Seringkali yang bikin kita worry itu kita tuh pengen langsung perfect gitu loh, teman-teman.
pengen langsung, yeay kamu tepat, yeay gitu. Kadang enggak, teman-teman harus mau terjun ke perjalanan your own self discovery-nya teman-teman gitu. Seringkali itu butuh waktu dan itu nggak apa-apa. Ada yang mungkin secara kuantitatif lebih lambat gitu ya, tapi menurut saya waktunya tuh selalu tepat untuk setiap orang. Teman-teman baru akhirnya klik, aku klik nih sama ini setelah 10 tahun. Nggak apa-apa. Kalau cerita-cerita ini kan apa yang bikin KFC tuh, dia baru bikin KFC umur berapa tuh ya, udah ngkong-ngkong gitu kan, udah tua gitu kan. Nah, itu coba. Kalau nggak dia coba goreng ayam pakai tepung, mana tahu dia. Nah, jadi teman-teman, intinya adalah kalau teman-teman di sini punya passion, punya hal yang teman-teman suka, jalanin, kerjain. Temuin temponya, temuin sukanya. Tapi yang pasti dalam bisnis atau dalam pekerjaan, itu nggak semuanya itu happy ya. Pasti ada hal-hal yang bikin kita menantang, bikin kita ter-challenge gitu ya. Tapi again, um, challenge yang seperti apa yang mau teman-teman jalanin gitu. Teman-teman yang berhak memilih dong. Ya, misal saya sama-sama suka marketing, yang satu saya suka soal social media, yang satu saya sukanya traditional marketing. Ternyata dua-duanya saya suka, tapi saya lebih tertarik dengan challenge di sini. Nggak apa-apa. That's okay. Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih, untuk dipikirin banget dari sekarang itu tidak tidak terlalu urgent gitu teman-teman, dijalanin aja dulu, dikerjain, nanti teman-teman bisa, kalau teman-teman tipenya suka suka mencatat, mungkin teman-teman bisa catat, aku sudah coba ini, outputnya ini, aku di akuntansi seperti ini, begini-begini, aku di marketing begini-begini. Apakah marketing butuh akuntansi? Ternyata butuh, guys. Ya, seperti contoh Miss Uli sekarang kan ngelola yang es krim ini, ya, itu saya harus tahu campaign marketingnya tim saya, apakah selaras dengan rencana anggarannya dari direktur keuangan, misal seperti itu. Saya nggak bisa bilang saya nggak ngerti baca laporan keuangan. Paham nggak? Kebayang nggak teman-teman? Ya, jadi saat saya ini campaignnya ini Ramadan ini. Orang keuangan debat saya misalnya, Bu, kayak gini-gini, kita begini Bu, piutang gini-gini. Tetap istilah-istilah itu kita jadinya harus tahu. Nah, jadi nantinya dalam terjun dunia profesional, every ilmu itu ngeblend. Jadi nggak usah worry. Kalau sekarang jurusannya apa? Saya lebih ngaco, Kak, jujur. Saya dulu S1-nya fisioterapi ya di rumah sakit gitu loh. Terus tahu-tahu sekarang saya terjunnya di bisnis, di marketing. Jadi nggak apa-apa. Karena ternyata semuanya tuh butuh. Contoh, di rumah sakit saya harus handle pasien. Gimana sih ngedengerin curhatan pasien? Gimana sih melayani pasien dengan sabar? Itu kepake banget ternyata di jualan. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia. Kakak mau jalanin udah semester 6 ya udah lanjutin. Ya, lanjutin, kakak ambil ilmu-ilmu yang menurut kakak bagus banget. Tapi kakak juga broaden your horizon, ikut komunitas marketing banyak. Ya, siapa tahu nanti kakak akan bisa punya positioning sendiri, keunikan tersendiri, yaitu seorang marketing eksekutif yang juga paham banget soal akuntansi. Wah, itu sih udah gas banget. Oke, oke, itu ya teman-teman ya, thank you ya. Nanti mungkin kalau satu pertanyaan lagi kali ya, nanti kalau ada yang mau nanya, ngobrol-ngobrol, teman-teman boleh follow IG aku aja ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya, Miss Uli. Ini ada dari Kak Atika Nur Azahra. Silakan Kak Atika dari Cihel Teknologi. Assalamualaikum, perkenalkan Miss, nama saya Atika Nur Azahra dari kampus IKIP Siliwangi, PT Cihel. Di sini tuh saya mau bertanya, tapi memang sudah ada pengalaman tentang materi yang tadi kakak berikan, bahkan sudah praktek Kak. Di tahun sebelumnya saya ikut program wirausaha dari Unpad. Nah, saya tuh pernah Kak, usahanya tuh jasa, tapi terkadang kita tuh masih kaku dengan brandingnya, walaupun kita tuh udah coba kayak di Instagram, kita kan jasanya pemotoan Kak. Nah, tapi emang gak dilanjutin waktu itu. Karena saya sekelompoknya sama yang sekarang tuh lagi semester 8, sekarang kan saya semester 6-nya cuman berdua sama teman dari Unpad. Nah, sebelumnya kan saya ditanya ide tuh Kak, dan memang punya dari keluarga tuh ada bisnis tempe dan sembako. Nah, nanti kalau misalnya saya mau bikin marketing itu sendiri, apakah brandingnya harus melebihi Instagram atau gimana ya Pak? Sedangkan saya pun branding tempe itu masih lewat Instagram dan itu masih kurang banyak yang nanya. Kalau dari orang luar kebanyakan tuh masih orang-orang deket Kak.
apakah kita harus ada akun lain? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ya jadi kalau kita bicara soal branding, menurut Uli ya, menurut Miss Uli itu adalah konsistensi itu penting. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama angka, Kak. Aduh, follower yang nambah-nambah. Aduh, aku live nggak ada yang nonton gitu. Ya, kita terlalu fokus sama angka. Padahal angka itu bisa jadi linear dengan hasil, bisa jadi ya. Tapi again ya, sekarang banyak kok KOL atau influencer yang dengan follower banyak tapi nggak berpengaruh tuh. Dia mengendorse beberapa barang pun tetap gak laku. Karena sekarang audiens itu udah nggak lihat itu banget gitu. Ada yang seperti itu, ada preferensinya. Tapi udah nggak seperti itu banget. Jadi fokusnya kakak, kalau kakak mau set up akun Instagram untuk usahanya, itu ya pasti cari dulu audiensnya kakak itu biasanya pakai sosmed apa. Kalau ternyata mereka adanya di Facebook dan kakak nggak biasa pakai Facebook, ya harus biasa. Jadi nggak bisa dinego. Ya masa kita seret-seret dia ke Instagram? Misal yang suka tempe mama ya, mamanya mainnya Facebook. Bu, Instagram aja lah bu, saya nggak bisa pakai Facebook nih, gitu. Ya nggak bisa lah, ya. Jadi kalau misalnya kita mau jualan baju-baju murah, ternyata market kita adanya di TikTok, terus kita bilang, aduh, aku nggak ngerti TikTok nih, nggak biasa, aku nggak suka, aku joget-joget. Emang siapa yang suruh joget? Ya kan? Nah, jadi kita kalau di sini kita mau jualan dalam tanda kutip, kita ngikutin audiens kita di mana. Ya, jadi jangan kebalik, jangan kita seret. Contoh nih, saya dulu di Facebook branding skincare. Pas menuju pandemi, OTW pandemi tuh, itu hilang mereka dari Facebook. Pada kemana ini mereka gitu ya? Ternyata mereka geser ke Instagram semua. Apakah saya punya akun Instagram? Punya, ya tapi masih butiran debu gitu loh followernya. Jadi saya pikir, ya udahlah nggak usah kebanyakan dipikirin. Follower masih dikit, dipikirin. Yang nonton live nggak ada, dipikirin. Kerjain aja dah, gitu. Akhirnya saya kerjain, dalam waktu 8 bulan follower naik 10.000. Ya mungkin tuh lambat ya dibanding orang lain, ada yang sehari 10.000 ya kan, apalagi di TikTok tuh sehari bisa 1 juta gitu. Tapi itu nggak penting. Mau saya 10.000 satu tahun, orang lain 1 hari, itu proses mereka, ini proses saya. Nah jadi teman-teman seringkali pusingin hal-hal yang menurut saya enggak, yang belum tentu itu jadi faktor keberhasilan teman-teman gitu. Ya, jadi teman-teman cari audiensnya ada di mana, pahami behavior mereka gimana, apa kesukaan mereka, apa kebutuhan mereka, sajikan konten-konten di situ gitu, di tempat itu. Dan jangan lupa ya kasih mereka kemudahan akses dalam menghubungi teman-teman. Ada salah satu cerita, teman-teman Google sendiri aja ya, aku lupa nama perusahaannya. Pokoknya dia bapak-bapak yang bikin kapal, apa sih, miniatur kapal minyak. Pokoknya dia tuh di Jepara tuh bikin itu. Dia jualan itu di LinkedIn, bukan di Instagram, bukan di TikTok, bukan dimanapun. Karena dia tahu bos-bos minyak itu adanya di LinkedIn. Itu bapak-bapak loh, bapak-bapak original loh. Bukan kayak kita gini Gen Z milenial gitu loh, Kak. Benar-benar bapak-bapak generasi 70-an gitu. Dia kayak, di mana ya orang-orang ini yang punya perusahaan minyak? Aku senang banget deh bikin pajangan kapal minyak. Sama dia diposting di LinkedIn. Ya bos-bos minyak lewat dong. Kan semuanya di situ, ya kan? Ya langsung lah dia dapat orderan miniatur-miniatur kapal-kapal rig-rig itu dari kayu jati Jepara gitu ya. Itu dari LinkedIn, bukan dari sosial media yang populer gitu. Jadi populer nggak populer, kalau audiens kalian nggak di situ, ya kayak ngomong sama tembok gitu. Tapi karena dia tepat, oh audiens saya adanya di LinkedIn, saya nggak ngerti LinkedIn, bodo amat, saya pelajarin. Postingannya juga boro-boro estetik. Dia cuma foto. Ini jadi, ini kapal model ini, terus dia di depan kapalnya begini. Itu yang komen orang bule semua. How can I buy it? How much? Bla 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 gitu. Berarti kan dia harus punya karyawan tuh buat nerjemahin ya kan, kayak gitu. Ya teman-teman ya. Jadi again, teman-teman analyze di mana audiens teman-teman nongkrongnya, teman-teman adapting, bayar harga. Yang namanya kita bisnis itu harus mau bayar harga. Bayar harga bukan berarti uang ya. Bayar harga tuh kita mau belajar, kita mau terjun, kita mau mau ada di mungkin awalnya nggak nyaman tapi lama-lama juga nyaman sih. Apa tuh? Awalnya nggak nyaman, lama-lama nyaman. Oke, itu aja ya Kak ya. Thank you so much. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Ya, terima kasih banyak nih Miss Uli dan juga teman-teman yang sudah stay sampai di akhir. Nah, mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh banget langsung DM Instagramnya Miss Uli di mami.uli double L, oke?
Betul ya Miss Uli ya. Nah, nanti bisa langsung follow, jangan lupa follow dan kalau ada pertanyaan boleh di DM Miss Ulinya. Nah, sebelum kita akhiri Miss Uli, kita mau foto bareng dulu ya Miss Uli ya. Dibantu sama Miss Rofi dan juga Miss Rifda. Oke, teman-teman boleh on cam? Karena kita akan foto dulu. Oke. Iya, enggak, ini aja. Oke, Miss Uli, please be ready. 1, 2, 3. Oke, sudah? Semuanya ada action kamera. Udah seru. Udah. Oke, udah. Terima kasih banyak nih Miss Uli untuk waktunya. Saranghaeyo, jangan lupa untuk main-main ke sini ya dan nanti semoga di lain kesempatan bisa ketemu-ketemu lagi sama teman-teman dari studi independen kita di cycle 6 ini. Mungkin itu saja dari Mizia juga teman-teman. Jangan lupa untuk tugasnya tadi ya. Tugas resum dan juga tugas dari Miss Uli tadi. Mungkin kalian, tidak mungkin sih, tapi pasti kalian akan mendapatkan nilai tambahan dari tugas Miss Uli tadi. Tidak ada tambahan, Miss Rifda, Miss Rofi? Kalau tidak ada, Miss Zia akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan di Expert Talk selanjutnya dengan narasumber yang lain yang tentunya juga pastinya akan related dengan kebutuhan kita di masa depan gitu ya teman-teman. Nah, itu ada mami.uli. Ya, sip. Tuh, langsung di-follow. Kalau ada pertanyaan juga boleh di DM. Gitu ya, teman-teman. Mizia akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Banyak, Miss.